Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya saudara kabarnya luar biasa. Kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, karena itu tetaplah setia dan semangat untuk terus berdoa. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua yang terus setia untuk berdoa. Hanya Tuhan tempat kekuatan kita dan Dialah tempat sandaran hidup kita, sumber pengharapan kita, dan karena itu biar kita terus mau melekat dengan Tuhan dan meminta supaya Bapa terus menuntun jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan senantiasa sertai kami dalam jalan-jalan kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kami inginkan. Karena itu Aba Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu malam ini memohon perkenanan-Mu atas hidup kami, tuntunan-Mu dalam langkah hidup kami, agar kami senantiasa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Sekali lagi katakan Aba Bapa. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku,
ajar aku mengerti rencanamu, ajar aku menurut kehendakmu, ajar aku taat dan setia hanya padamu ajar kami taat dan setia hanya padamu Tuhan. Haleluya. Bawa kami Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan bawa kami Tuhan untuk taat melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam kami yang memampukan kami untuk berjalan dalam rencana-Mu. Karena kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Karena kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik. Karena kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji. Lebih lagi dengan iman percaya pada Tuhan, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau tak pernah gagal Tuhan, tepati semua janji-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Terima kasih, oh Tuhan. Tidak pernah gagal setiap janji dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan
percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang dalam setiap persoalan hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai dalam hidup kami. Oh, ku percaya. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya dalam hidup ini Tuhan. Hanya Kau satu-satunya kami mau percaya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Kau yang kami andalkan Tuhan, yang kami percaya. Tiada yang lain selain Kau Tuhan. Haleluya. Katakan lebih lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau sandaran kami, Engkau andalan kami Tuhan. Tiada yang lain seperti Kau, Yesus. Tuhan yang kami sembah, Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang dahsyat bagi kami. Karena itu kami mau menuruti segala perintah firman-Mu. Karena itu kami mau taat melakukan segala firman-Mu Bapa. Kami mau menggenapi firman Tuhan di hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus kami Engkau bawa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar firman-Mu itu terus berbicara bagi setiap kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, membawa kami dalam segala jalan-jalan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu membawa kelegaan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saudara, ya, kita akan mendengarkan kesaksian. Biarlah kita selalu rindu akan firman Tuhan, karena firman itu adalah sesuatu yang baru bagi kita, dan setiap hari baru, selalu baru setiap hari berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Iya, saya membacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie Basjir, saya mengucap syukur dan berterima kasih Bu. Ya, karena pada Oktober yang lalu setelah saya mendengarkan khotbah Ibu Debbie selesai, saya memberanikan diri dan memohon mendoakan adik saya yang sudah divonis dokter kena penyakit kanker paru-paru dan telah menjalar ke tulang-tulangnya. Setelah Bu Debbie doakan, Ibu bilang tetap berdoa dan berserah pada Tuhan. Dia sanggup memulihkan. Puji syukur sekarang adik saya sudah dipulihkan Tuhan, sampai-sampai dokter heran dengan penyakitnya ini. Di antara 1000 kata dokter hanya ada satu jenis penyakit ini. Setelah didiagnosa ulang tim dokter bahwa penyakit kanker ini tidak menyebar dan tidak perlu dikemo. Cukup dengan pengobatan dan minum obat saja. Sungguh Tuhan Yesus itu ajaib menyembuhkan adik saya Bu.
Terima kasih Bu Pendeta Debbie Basir, pelayanan Mesbah Doa setiap malam Tuhanlah yang membalasnya dan memberkati Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, ya setiap kesaksian tentunya akan membawa iman kita semakin bertumbuh, ya karena kita mendengarkan akan keajaiban Tuhan. Dan saya bersyukur kalau ada orang-orang yang terus mengalami mujizat Tuhan. Jadi ini kesaksian dari seorang bapak ya yang bersaksi bahwa adiknya itu mengalami sakit kanker ya. Dan ketika dia mendengarkan mesbah doa, ya dia memberanikan diri untuk memohon agar saya mendoakan adiknya itu. Yang kata dokter kanker paru-parunya itu sudah menjalar sampai ke tulang-tulangnya hasil pemeriksaan yang pertama. Tetapi setelah didoakan, waktu itu dia bilang, saya ingat Ibu Debbie bilang tetap berdoa dan berserah pada Tuhan. Tuhan sanggup yang memulihkan. Puji Tuhan sekarang adiknya dipulihkan dan sampai dokter pun heran. Ya dengan penyakitnya ini, katanya ini penyakit 1001, hanya ada satu jenis. Setelah didiagnosa kembali oleh tim dokter menyatakan bahwa kankernya tidak menyebar dan tidak perlu ya di kemo ya, tapi cukup dengan pengobatan saja. Saudara, apa yang Tuhan buat bagi kita itu adalah sesuatu yang ajaib, dan setiap orang yang mau terus berharap dan berserah pada Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melakukan. Ya, setiap kehendaknya atas hidup kita itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Karena itu tetaplah berharap, tetaplah setia, dan tetaplah andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, supaya kita terus boleh melihat penyertaan Tuhan dan ada banyak kesaksian. Tadi pagi juga saya mendapat telepon dari seorang ibu yang ya terinfeksi COVID. Ya dia begitu ketakutan. Saya berkata, ibu nggak usah takut. Kalau ibu takut malah jadi sesak nafas, malah nggak bisa nafas. Dia bilang, iya Bu, kalau saya ketakutan rasanya nafasnya jadi berat. Iya, ibu ingat hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya ibu, Tuhan izinkan mengalami semua ini supaya setelah ini nanti ibu akan bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ya bimbang. Percayalah hidup mati kita ada di tangan Tuhan ya, dan semua yang Tuhan buat itu pasti mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat kesaksiannya dari Bapak Yans ya, Bapak Yans yang sudah mengirimkan kesaksian ini. Tuhan memberkati dan kami terus berdoa semoga adiknya Rita terus disembuhkan dan dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini sudah sampai di Yeremia pasal yang keempat. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-15. Ya, kemarin ayat 15 berkata, dengar orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Ya, ayat yang ke-16 berkata, peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Saudara, kehancuran diberitakan semula dari Dan, lalu lanjut ke wilayah perbukitan Efraim, karena Dan terletak di daerah perbatasan utara Israel. Jadi suku Dan akan merupakan kaum pertama yang melihat pasukan yang mendekat ketika mereka menyerbu dari utara. Tidak seorang pun sanggup menghentikan pasukan tersebut karena mereka akan datang sebagai hukuman atas dosa bangsa itu. Ya, ketika Tuhan murka saudara, maka sesuatu Tuhan akan izinkan terjadi. Ya, kita terus berdoa supaya bangsa ini diluputkan dari semua murka Tuhan. Biarlah semua penduduknya, semua orang-orangnya bertobat dan mau terus mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kita berdoa supaya bangsa kita mendapatkan perkenanan Tuhan dan dijauhkan dari murka Tuhan. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata, ya, ketika murka Tuhan itu datang, tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Karena itu ayat 16 tadi berkata, peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang, kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Kita percaya segala sesuatu itu kalau tidak diizinkan Tuhan tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan maka tidak ada satupun kuasa yang bisa menahannya. Kita juga percaya semua yang terjadi hari-hari ini termasuk virus corona adalah seizin Tuhan. Ya, tapi kita juga percaya Tuhan punya rencana di balik semua yang terjadi itu, saudara ya.
Ayat yang ke-17 berkata, seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka mengelilinginya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku, demikianlah firman Tuhan. Dosa pemberontakan kepada Tuhan itu adalah dosa yang mendatangkan murka atas hidup kita. Mungkin kita berkata, saya nggak pernah memberontak atau melawan Tuhan ya, atau mengata-ngatai Tuhan. Saudara, sikap memberontak terhadap Tuhan ini yang dimaksud adalah ketika kita ini tidak setuju dan tidak sepakat dengan Tuhan. Ada orang-orang yang terus hidup di dalam dosa dan engkau tidak mau taat pada kebenaran. Itu artinya kita memberontak dari kebenaran. Dan ini adalah satu sikap yang benar-benar ya akan dimurkai Tuhan. Mari kita berdoa saudara ya, supaya Tuhan itu memberikan perkenanannya bagi kita ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Ayat yang ke-18, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Ya, firman Tuhan berkata, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semua ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Saudara, apa yang bisa kita tangkap dari ayat ini? Saudara, nasib itu kita yang buat. Takdir itu dari Tuhan, tidak bisa dirubah, tapi nasib itu kita yang buat. Termasuk apabila kita mengalami banyak pencobaan malapetaka di hidup ini, jangan menuduh Tuhan yang melakukan semua itu. Alkitab berkata, jika engkau mengalami pencobaan, janganlah engkau berkata pencobaan ini datangnya dari Tuhan, sebab Tuhan itu tidak mencobai siapapun. Tetapi Alkitab berkata manusia itu dicobai oleh karena keinginannya sendiri, karena ia dipikat dan diseret olehnya. Ayat ini berkata, tingkah langkahmu dan perbuatanmu lah yang telah menyebabkan semua ini terjadi kepadamu. Ya, bahkan itulah nasibmu yang buruk. Ya, jangan berkata saudara, wah memang sudah nasib saya begini, Tuhan yang menentukan. Nasib itu kita yang buat. Ya, kita yang buat. Semua pencobaan yang terjadi di hidup kita itu terjadi karena kesalahan kita. Semua pelanggaran kita itu pasti akan mendatangkan nasib yang buruk dalam hidup kita. Karena itu saudara ya, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita meninggalkan segala kefasikan kita. Kenapa? Karena dosa kita itu akan berubah menjadi nasib. Ingat ya, jangan bilang ya nasib, memang nasib sudah begini mau diapa. Ya, takdir itu dari Tuhan, gak bisa dirubah. Tapi nasib itu kita yang buat dan itu bisa dirubah. Siapa yang bisa merubahnya? Saudara dan saya. Dengan jelas ayat ini berkata, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Ya, jadi ingat saudara ya, jangan menuduh Tuhan melakukan kita dengan nasib yang buruk. Jangan menuduh Tuhan yang membuat kita nasib kita menderita. Ya, nasib itu kitalah yang buat. Kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang buruk, coba introspeksi diri. Coba berdoa, apa yang harus aku perbaiki Tuhan supaya hidupku ini dalam perkenanan Tuhan, supaya aku tidak mengalami nasib yang buruk. Ada yang bertanya, Bu, ya pernikahan itu bahagia atau tidak, itu nasib atau takdir? Ya, pernikahan itu bisa nasib, bisa takdir. Ya, ada orang yang sungguh-sungguh menikah dapat yang dari Tuhan, yaitu takdir. Tapi kalau kamu menikah dengan keinginanmu sendiri, itu nasib ya nasib. Ya, jadi kitalah yang harus merubah. Ya, kemarin ada seorang ibu yang bertanya kepada saya sudah cukup lama berdoa buat suami, dia gak berubah-berubah, Bu. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Bu, mungkin jawabannya ada pada ibu sendiri. Ya, coba ibu layani suami ibu dengan baik. Coba terus ya ibu melakukan dengan kasih Tuhan. Ya, maka kita percaya saudara ya, bagian kita hanya berdoa dan berserah pada Tuhan. Selanjutnya Tuhanlah yang akan mengubah suami atau siapapun yang kita doakan. Ya, ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-19. Aduh dadaku, dadaku, ya aku menggeliat sakit. Aduh dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri. Sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang, ya.
akan ada kengerian, akan ada ya sesek di dalam dada, bahkan jantung berdebar-debar, saudara ya. Di sini firman Tuhan berkata, kenapa? Karena akan ada ketakutan, ya, karena akan ada kegentaran mendengar ya bunyi sangkakala dan pekik perang. Maka jantung akan berdebar-debar. Di sini firman Tuhan berkata, dada menjadi sakit tiba-tiba orang kena serangan jantung. Kenapa? Karena ketakutan yang begitu hebat mendengar pekik perang yang datang. Saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba ada orang datang menyerang saudara dengan bersenjata dan berniat membunuh. Itu pasti akan menjadi kabar yang sangat menakutkan sehingga banyak orang yang akhirnya saudara ia kena serangan jantung. Di sini dikatakan jantungnya berdebar-debar ya, dadaku menggeliat sakit ya karena ketakutan mendengar pekik peperangan. Ayat 20, kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Ya. Ayat 21, berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu. Yeremia sangat berduka karena kehancuran yang pasti dari penghukuman yang akan datang. Ya, penghukuman ini akan berlanjut ya hingga bangsa itu berpaling dari dosa mereka dan mendengarkan Allah. Sekalipun nubuatan ini mengacu pada kehancuran masa depan oleh Babel, nubuat ini juga menggambarkan penghukuman atas semua orang berdosa di akhir zaman. Ayat ini juga berbicara kepada orang-orang di zaman terorisme kini tentang perasaan takut luar biasa serta pentingnya mengakui kendali tertinggi Allah atas peristiwa-peristiwa sejarah. Kita juga mengalami hal ini hari-hari ini saudara, bukankah semua ada di depan mata kita? Kita begitu melihat saudara ya bagaimana ketakutan, kita melihat bagaimana setiap firman digenapi, firman demi firman mulai tergenapi. Hari-hari ini saudara ya, bahkan kita akan melihat ke depan nanti nilai Alkitab sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan orang-orang zaman akhir. Ya kita lihat saja sekarang bagaimana ya sebagian sudah mensahkan homoseksual ya lesbian, dan ke depan kita akan mengalami sesuatu yang namanya kita ini akan menjadi orang yang justru dipersalahkan karena nilai kemanusiaan. Nilai firman Tuhan akan mulai digeser oleh nilai-nilai yang rasanya lebih manusiawi. Ya, tetapi mari kita terus berjaga-jaga. Ya, selama kebenaran masih ada, mari kita terus hidup dalam kebenaran. Satu saat nanti kebenaran itu akan benar-benar diangkat dari dunia ini, saudara. Iya saudara, dan itu semua akan terjadi di akhir zaman. Tetapi mari kita tetap berpegang pada kebenaran, mari kita tetap melihat kepada Tuhan. Iya, dan mari kita terus mempersiapkan iman kita untuk terus berjaga-jaga dalam kekudusan. Kita tidak punya banyak waktu lagi untuk bermain-main saudara, menjadi orang Kristen. Mari kita hidup di dalam kebenaran dan menjunjung tinggi kekudusan. Kita berdoa supaya kita semua yang sungguh-sungguh memegang nilai-nilai kebenaran akan mengalami nanti pemisahan dari dunia ini ya, dan kita terus menunggu waktu untuk penggenapan firman Tuhan itu terjadi. Dikatakan di sini ya, bahkan berapa lama lagi ya 21, aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu. Iya, ayat 22 berkata saudara ya, ayat 22, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ya saudara, ya bahaya sekali. Tuhan berkata saudara ya, sungguh bodohlah umatku, mereka tidak mengenal aku. Saya selalu berkata, orang yang pintar di dunia ini bukan orang yang lulus S1, S2, S3, S4, S5, S10 kayak Samsung. Ya, orang yang pintar di dunia ini adalah orang yang mengenal Tuhan dan rencana Tuhan atas kehidupannya. Sebaliknya, sepintar apapun kita, sebanyak apapun titel yang kita miliki, kalau kita tidak mengenal Tuhan dan kehendaknya, maka kita itu di hadapan Tuhan disebut orang bodoh ya. Bukan cuma
itu Tuhan berkata justru di sini mereka adalah anak-anak tolol, ya, dan tidak mempunyai pengertian. Kenapa? Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ada orang-orang yang sudah menjadi Kristen tapi nggak ngerti berbuat baik. Ada orang-orang yang sudah lama puluhan tahun jadi Kristen tapi sukanya itu membuat yang jahat. Ya, seharusnya kita ini menjadi orang-orang kalau ada masalah kita datang, hilangkan masalah itu. Tapi banyak orang Kristen yang datang itu tidak ada masalah, bikin masalah baru. Bahkan masalah yang kecil dikobarkan menjadi besar, padahal udah Kristen. Ini yang Alkitab bilang orang bodoh dan tolol, saudara. Maaf, bukan saya ngomong, ini Alkitab loh ya. Jangan saudara bilang lagi saya marah-marah khotbah ya. Ini ada ayatnya saudara ya. Ayat ini berkata, Tuhan berkata kamu itu bodoh dan tolol, tidak mempunyai pengertian, pintar untuk berbuat jahat tetapi tidak tahu bagaimana berbuat baik. Mari kita hidup menjadi orang-orang Kristen yang mengerti ya cara untuk berbuat baik, yang tahu bagaimana cara untuk menyenangkan Tuhan. Jangan pintar berbuat jahat, menyebabkan pertikaian, menyebabkan pertengkaran dalam keluarga, menyebabkan pertengkaran dalam satu bangsa. Ya, kita lihat hari-hari ini banyak orang yang jadi provokator. Bahkan di negara kita, mari kita terus berdoa buat bangsa ini. Orang-orang yang bahkan membawa-bawa agama untuk kepentingan pribadi dan golongan bahkan politik. Ya, demikian juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam rumah tangga suami istri. Kalau nggak ada masalah, nggak usah cari masalah. Jangan pinter dalam hal berbuat jahat, tapi bodoh dalam hal berbuat baik. Tuhan yang berkata, ya, kenapa murka Tuhan turun atas bangsa itu? Saudara, hati-hati loh. Kalau kita ini jadi orang-orang yang terus rajin berbuat jahat, hidupmu akan dikutuk oleh Tuhan. Kita akan mengalami murka Tuhan sama seperti bangsa Israel. Sehingga akhirnya kita lihat apa? Hidup kita terkutuk, anak terkutuk, cucu terkutuk. Hati-hati saudara, jangan jadi orang yang pinter berbuat jahat, pinter iri hati, pinter sirik dan dengki, tapi nggak pinter dalam hal mengasihi. Apalagi di sekeliling kita nih banyak orang yang belum percaya pada Yesus. Kitalah yang harus menjadi saksi bagi mereka. Kitalah yang harus membawa teladan Kristus dalam hidup kita untuk menjadi terang buat mereka. Ya, Tuhan berkata mereka ini umat yang bodoh. Ya, tidak mengenal aku. Mereka tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pinter-pinternya itu cuma dalam hal berbuat jahat. Iya. Saudara, Yehuda cakap dalam melakukan kesalahan, tetapi tidak mengetahui bagaimana melakukan yang benar. Hidup yang benar bukan sekedar menghindari dosa. Hidup yang benar menuntut keputusan dan disiplin, ya, dan niat yang kuat dari hidup kita. Kita harus mengembangkan ya karakter yang baik, cara hidup yang benar, perilaku yang baik ya, yang akan menarik perhatian Tuhan. Ya, sekalipun mungkin kita dihina, sekalipun kita mungkin dicerca, mari kita belajar menjadi orang-orang yang berhikmat, apalagi kita yang menyebut diri Kristen dan sudah mengerti firman. Mari kita hendaknya mengejar apa yang baik dalam cara hidup kekristenan dan berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Ya, tapi hari-hari ini justru saudara, banyak orang Kristen yang menjadi penyebab perpecahan di dalam keluarga. Kita berdoa supaya hidup kita ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Supaya kita gak jadi orang yang tolol dan bodoh di hadapan Tuhan. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang mendapat ya pengertian yang benar dari Tuhan akan kebenaran. Ya, mari saudara, sebelum waktunya terlambat. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran dan berbuat kebaikan, saudara? Supaya ingat, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Kalau engkau menabur kejahatan, iri dan kedengkian, maka engkau dan anak cucumu juga yang akan menuainya. Ya, makanya saudara, saya melihat ada kehidupan orang-orang yang satu keluarga itu tidak diberkati Tuhan. Dari orang tua, anak, cucu, menantu tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena mereka bodoh dalam hal melakukan kebaikan dan
dengan kebenaran, tapi pintar dalam hal berbuat dosa. Malam ini kita mau bertobat. Selama masih ada waktu kita mau berkata, Tuhan kami mau hidup dalam kebenaran. Tuhan kami mau hidup dalam kekudusan. Kami tidak mau disebut menjadi orang yang bodoh dan tolol, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dikatakan Tuhan kami adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami datang berserah hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari kita renungkan firman ini. Iya, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, selalu mengingatkan kami untuk kembali bertobat dan hidup dalam jalan-jalan-Mu agar kami tidak mengalami murka Tuhan. Biarlah kami belajar dari apa yang tertulis dari kitab ini Bapa, agar hidup kami senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Bawa kami untuk selalu hidup mengasihi Tuhan dan hidup di dalam anugerah-Mu Bapa, dan mengerti dengan benar bahwa Engkau Tuhan yang selalu sanggup melakukan segala perkara. Ketika kami mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa dalam hidup ini. Kami bawa seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu Bapa. Artinya kami mau berkata ya akan firman Tuhan. Artinya kami mau berkata sepakat dengan firman-Mu Bapa. Mampukan setiap kami hidup di dalam perkenanan-Mu, meninggalkan setiap dosa dan kebodohan kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan, yang tidak mengerti kehendak-Mu Bapa. Bawa kami dalam rumah tangga kami, suami-suami menjadi suami yang mengerti kehendak Tuhan, istri-istri menjadi penolong karena mengerti kehendak Tuhan. Bahkan anak-anak kami juga hidup dalam takut Tuhan karena mengerti kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami, limpahkan Bapa anugerah-Mu atas hidup kami, mampukan kami untuk berjuang mengenal Tuhan secara benar, mengenal jalan-jalan-Mu. Tuhan tolong Bapa, bawa rumah tangga kami dalam perkenanan, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, pekerjaan, dalam sekolah, bahkan dalam jodoh mereka. Tuhan sudah menentukan yang terbaik bagi mereka. Kami terus menyerahkan bahkan keluarga besar kami, opa, oma, kakek, nenek, orang tua kami di usia senja. Tuhan tolong Bapa berikan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan senantiasa. Bahkan Tuhan juga memberkati semua anggota keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan Engkau jamah Bapa, bahkan berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan kelepasan, kesembuhan. Kalau sakit penyakit itu datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami, keluarga besar kami, bahkan setiap orang-orang yang kami kasihi yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam beban yang berat, yang terikat Tuhan dengan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, bahkan dosa apapun, dosa keterikatan rokok, minuman keras, judi, Tuhan, narkoba, bahkan apapun Bapa yang mengikat kehidupan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan. Bapa tolong Tuhan, bahkan setiap mereka yang terikat dengan persoalan hutang piutang, masalah-masalah dalam rumah tangga apapun, setiap WA yang masuk, telepon yang sudah masuk, Tuhan menjadi jawaban atas hidup mereka. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang menjamah,
Bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, berbeban berat Engkau beri kelegaan. Yang memiliki hutang piutang Tuhan turut bekerja Bapa agar mereka dapat melunasi. Berkati Tuhan. Bahkan kami terus berdoa menyerahkan setiap orang-orang yang berkekurangan. Biarlah terus berharap pada Tuhan dan Tuhan akan membuka setiap jalan. Bahkan kami Tuhan, ajarkan kepada kami juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Untuk kami boleh berbagi supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa ini. Indonesia dalam tangan-Mu, dalam genggaman-Mu. Kami ikat patahkan hancurkan setiap orang-orang yang punya kepentingan khusus di atas bangsa ini, yang coba memporak-porandakan, menggoncangkan, menghancurkan bangsa Indonesia. Kami ikat patahkan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pegang kendali. Berkati Pak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan, menyertai mereka dalam tugas pekerjaan mereka. TNI Polri terus ada di garis terdepan, orang-orang yang terus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka untuk menjaga NKRI dalam satu kesatuan, menghadapi orang-orang yang coba merongrong kesatuan bangsa ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang berdaulat. Berkati Bapak setiap Tuhan setiap anggota parlemen yang ada di bawah Presiden Jokowi. Tuhan memberkati, bahkan anggota DPR, MPR Tuhan menyertai, dan seluruh kepala-kepala wilayah yang ada Tuhan, yang akan sebentar lagi akan menghadapi pemilihan pilkada daerah-daerah. Tuhan menyertai, biarlah orang-orang takut akan Tuhan boleh dipilih menjadi kepala-kepala daerah. Bapak berkati Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan orang-orang takut akan Tuhan. Dalam kepemerintahan mereka menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam kebenaran, yang terus berjuang Tuhan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan terus memberkati juga para tim medis yang ada di garis terdepan. Terus kami berdoa dalam menghadapi COVID-19, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasa virus ini di dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Tuhan yang menguasai seluruh hidup kami. Bahkan mereka yang sedang terinfeksi, Tuhan berikan kekuatan, ketahanan tubuh untuk boleh melawan setiap virus itu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan terus memberkati bangsa-bangsa, negara-negara yang ada, mereka yang terus setia berdoa, mengikuti mesbah doa dan menjadi pendoa di negara-negara mereka. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun. Bahkan kami percaya bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, turunlah kiranya berkat, damai sejahtera, bahkan kasih Tuhan melimpah. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini. Kalau saudara merasa diberkati, untuk saudara juga boleh memenangkan orang lain. Tuhan memberkati dan shalom.